أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang lebih utama, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat waktu yang luang, sehingga terlalu banyak aktivitas-aktivitas yang sudah kita kerjakan sampai sekarang ini. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi yang telah menjadi suri teladan bagi umat manusia, Nabi yang telah menjadi rahmatan lil alamin, yaitu petunjuk bagi alam semesta, dan Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Saudariku yang saya cintai, sesungguhnya orang yang paling berjasa dalam hidup kita, orang yang paling berjasa dalam diri kita sebagai anak, yaitu orang tua kita. Sesungguhnya Allah telah menekankan bahwa berbakti kepada orang tua suatu keharusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan serta para rasul dan para ulama sejak Nabi Adam sampai sekarang telah menekankan dan telah mewajibkan kita untuk memperhatikan kedua orang tua kita, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang yang bermaksiat kepada orang tuanya ialah orang yang berperangai buruk dan kasar. Allah menekankan untuk kita berbakti kepada mereka. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menekankan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Saudariku yang saya cintai, sesungguhnya berbakti kepada orang tua suatu kewajiban bagi kita, bagi setiap muslim dan muslimah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban seiring dengan pengesaan dan penyembahan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan hendaklah kamu menyembahku dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Maka kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua suatu keharusan bagi setiap anak. Kita bergaul kepada orang tua kita dengan lembut, tidak dengan kasar, tidak dengan berkata yang jorok. Kita memperhatikan kedua orang tua kita dengan baik. Kita menjaga kedua orang tua kita dengan baik, merawat kedua orang tua kita dengan baik. Lantas, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua kita? Karena pada dasarnya kita sudah mengetahui bahwa orang tua kita yang telah mendidik kita sejak kecil sampai sekarang, orang tua yang telah merawat kita sampai sekarang, ibu yang telah melahirkan kita, ibu yang telah bersusah payah mengandung kita selama 9 bulan, dan ibu yang telah menyusui kita selama 2 tahun lamanya. Bahkan sampai sekarang, ibu yang telah merawat kita, ibu yang telah menyiapkan makanan dan minuman kita ketika kita membutuhkan itu. Dan ketika kita ingin tidur, bahkan ibu telah menjaga kita. Masya Allah. Sedangkan bapak yang telah mencari nafkah dan rezeki yang halal, mulai dari fajar menyingsing sampai terbenam matahari, menghadapi cuaca dingin dan panas, meskipun hujan telah membasahi tubuhnya dan meskipun terik matahari telah membakar kulitnya, mereka tidak pernah berkata lelah hanya untuk demi anaknya. Saudaraku yang berbahagia,
Lantas bagaimana cara kita berbakti kepada mereka? Cara kita berbakti kepada mereka yaitu dengan cara ketika Luqman menasehati anaknya, yang bahwasanya Luqman berkata, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Yang harus kita pahami di sini apa yang dimaksud dengan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah yaitu dengan menyamakan Allah dengan yang lain. Kita bisa melihat bahwa banyak dalam kehidupan ini, banyak dalam sekeliling kita, dalam lingkungan kita, orang-orang yang menyekutukan Allah atau yang dikatakan sering musyrik. Mereka pergi menyembah batu, mereka pergi menyembah patung-patung hanya untuk keselamatan mereka. Akan tetapi hal tersebut tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Yang kedua yaitu kadangkala kita berjauhan dengan kedua orang tua kita, maka yang patut kita lakukan yaitu dengan mendoakan kedua orang tua kita, dengan mendoakan kebaikan mereka, dengan mendoakan keselamatan mereka baik di dunia maupun di akhirat, dengan mendoakan pintu-pintu agar dibukakannya pintu-pintu rezeki untuk mereka. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Warfid lahuma janaha sulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, hendaklah kamu merendahkan diri kepada kedua orang tua kamu dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidik aku sewaktu kecil. Ayat ini salah satu kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kita, di mana mereka telah rela berkorban hanya untuk demi kita. Saudaraku yang saya cintai, salah satu untuk menjalan menuju surga yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jikalau orang tua menyuruh kita untuk berbuat syirik atau musyrik, maka jangan menaatinya. Namun kita tetap diperintahkan untuk bergaul dengan baik kepadanya, dengan berkata lembut dan tidak berkata kasar. Ketika kita mengikuti jejak-jejak orang yang taat kepada Allah, misalnya saja mereka selalu mendirikan sholat 5 waktu, mereka selalu mendirikan sholat dengan ikhlas dan khusyuk, dan mereka selalu mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita akan senantiasa terbawa dengan hal-hal positif, yaitu dengan mengikuti mereka. Saudaraku yang saya cintai, ketika kita memiliki teman dan kita menyuruh mereka untuk berbuat baik, hal itu akan menguntungkan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita mempunyai teman yang selalu berbuat dosa, yang selalu bermalas-malasan berbuat kebajikan, maka kita senantiasa selalu menasihati mereka untuk selalu bertobat dan memperbaiki diri. Di samping itu, kita harus selalu berusaha untuk bersabar sesuai dengan apa yang menimpa kita. Karena sabar merupakan hal yang paling agung, dan orang-orang yang bersabar akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudariku yang saya cintai, suatu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki tersebut bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Kedua kalinya seorang laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kepada ibumu. Dan ketiga kalinya seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Kemudian keempat kalinya seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa selanjutnya saya berbuat baik? Maka Rasulullah menjawab, kepada ayahmu. Kita bisa melihat dari kisah tersebut bahwasanya pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Kalau kita mengerjakan hal tersebut, maka kita akan termasuk orang-orang yang soleh atau menjadi anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua.
Jika kita mengamalkan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah kita akan menjadi anak yang soleha dan soleh. Olehnya itu, hal ini juga sejalan dengan kehendak pendidikan, yaitu melahirkan penerus-penerus yang berakhlak mulia, ikhlas dalam beramal dan berbudi pekerti. Baiklah, cukup sekian yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.